Ada seorang anak remaja yatim piatu, namanya kita sebut aja Tina. Tina dari kecil tuh udah tinggal sama om dan tantenya, karena orang tuanya tuh udah meninggal dari kecil. Kebetulan om sama tantenya juga gak punya anak, jadi nganggep Tina tuh dari dulu anak mereka sendiri. Sampai akhirnya di tahun 2001, om sama tantenya tuh mutusin buat buka panti asuhan, buat ngebantu anak-anak yang terlantar di sekitar rumah mereka. Nah, Om Rino, nama omnya Tina, bikin panti asuhan di daerah Malang, karena mereka sekeluarga tuh emang tinggal di Malang. Sebenarnya Om Rino sekeluarga tuh ekonominya tuh tinggi dan jabatannya terbilang bagus. Pokoknya bisa terbilang berkuasa lah di daerah Malang. Tapi Om Rino tuh pengen banget untuk buka panti asuhan karena mereka tuh punya tanah kosong di dekat rumah mereka. Yang sayang banget kan kalau didiemin aja. Akhirnya setelah proses pembangunan kurang lebih 1 tahun, tahun 2002 jadilah panti asuhan punya Om Rino. Di situ karena Tina masih umur 20 tahun, Om Rino tuh bilang bakal ngasih kerjaan ke Tina untuk jadi pengurus panti. Pokoknya buat bantu-bantu om sama tantenya ini. Jadi di panti asuhan mereka tuh ada 9 anak. Isinya 1 anak SMP, 1 anak SMA, dan 7 anak seumuran kelas 1 sampai 6 SD. Om Rino tuh seneng banget karena bisa ngebantu mereka semua buat tetap sekolah. Karena kan ada biaya bantuan untuk anak-anak ini juga kan. Dan Tina juga bisa bantu mereka selama tinggal di panti. Tapi takdir tuh berkata lain. Beberapa bulan kemudian Tina keterima kuliah di Jakarta. Setelah izin panjang ke Om Rino sama tantenya, demi pendidikannya Tina berhenti jadi pengurus panti dan pergi ke Jakarta. Akhirnya 4 tahun berlalu, abis lulus kuliah Tina balik lagi ke Malang. Dia mau nyari kerja di Malang dan Tina balik ke panti asuhan Om Rino. Akhirnya dia tinggal bareng di sana sama anak-anak yang lain. Tina seneng banget karena 4 tahun dia ninggalin panti ini tuh gak ada perubahan sama sekali. Anak-anak panti juga semuanya masih ngenalin Tina dan bahkan kangen banget sama Tina. Tina pun ditawarin lagi sama Om Rino buat jadi pengurus panti lagi. Dan itu setuju karena Tina juga sayang sama peduli sama anak-anak panti di situ. Jadi pantinya tuh ada 2 lantai. 1 lantai itu ada 4 kamar, totalnya 8 kamar. Anak-anak panti juga sekarang totalnya udah nambah jadi 20 anak. Udah lebih banyak dari 4 tahun lalu yang cuma ada 9 anak. Jadi 1 kamar tuh isinya 4 anak. Karena 1 kamar lagi tuh untuk Tina. Dan ada 1 kamar lagi yang dari dulu tuh gak boleh ditempatin sama Om Rino. Katanya sih untuk tempat naruh barang. Nah, malam pertama Tina tinggal di panti, Tina tuh dikasih tahu sama anak-anak kecil di panti ini. Ada namanya Tio, Akbar, sama Rudi. Mereka tuh umurnya sekitar 6-7 tahun dan emang yang paling nakalnya di panti ini. Ya kayak anak kecil, laki-laki yang susah diatur gitu loh. Katanya mereka, Mbak Tina, tahu gak sih setiap malam kan kamar yang selalu kosong itu ada suara ketok-ketok tapi dari dalam. Ya namanya ditakut-takutin sama anak kecil, Tina gak terlalu respon dong. Dia cuma bilang, ada-ada aja sih kalian. Terus Tina lanjut tidur ke kamarnya. Dia ganti baju, dia mau tidur. Nah kebetulan kamarnya Tina tuh sebelahan sama kamar kosong ini. Nah sekitar jam 12 malam, benar aja Tina tuh dengar ada suara pintu diketok-ketok dari dalam kamar. Akhirnya Tina keluar kamar. Terus pas dia nyari sumber suaranya, ternyata benar dari kamar kosong ini. Tina berusaha buka kamarnya pun gak bisa karena dikunci. Terus diketok-ketok lah sama Tina sambil bilang, "Halo, ada siapa ya di dalam?" Tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas Tina ngecek kamar anak-anak panti, juga semuanya tuh udah pada tidur. Jadi gak mungkin ada yang jahil di saat itu. Akhirnya Tina langsung balik ke kamar terus dia lanjut tidur. Besok paginya Tina langsung nanya ke Om Rino, karena kebetulan Om Rino tuh mampir ke panti. Tina bilang, kenapa ada yang ngetok-ngetok pintu kamar sebelah Tina ya, yang kosong itu loh om, pas jam 12 malam. Ngedenger itu omnya tuh agak kaget dan bilang ke Tina, "Enggak, kamu salah dengar." Akhirnya karena rasa penasaran Tina juga gak terbayar, dia nanyalah ke salah satu anak yang paling tua di panti, namanya Lisa. Tina nanya hal yang sama kayak apa yang dibilang ke Om Rino. Dan katanya Lisa, dia tuh bilang kalau Om Rino tuh kayaknya pakai pesugihan. Dan yang ada di dalam kamar kosong itu tuh kayaknya rahasia Om Rino. Kenapa Lisa bisa yakin? Karena katanya Lisa, setiap tahun semenjak ditinggal Mbak Tina, pasti ada 1 anak panti yang sakit sampai meninggal. Dengar hal itu tuh Tina kaget banget. Soalnya dia tuh juga gak pernah dikasih kabar sama om dan tantenya kalau misalkan ada anak panti yang meninggal juga. Akhirnya Tina jalan ke kamar sambil kebingungan, karena dia tuh mikir, dia kan dari kecil tinggal sama mereka, dan mereka juga udah termasuk orang tuanya juga kan.
Dia yakin lah kalau mereka tuh gak akan nyentuh hal kayak gitu, apalagi untuk panti asuhan. Nah akhirnya di malam kedua Tina tuh mutusin untuk gak tidur, biar kalau ada ketokan itu dia tuh langsung nyamperin. Tapi kali ini dia tuh ngajak Lisa, dan untungnya Lisa tuh juga mau. Tina sama Lisa tuh nunggu di kamarnya Tina sampai jam 12. Nah pas banget tuh di jam 12, ketokan itu tuh ada lagi. Akhirnya mereka berdua langsung lari ke pintu kamar itu. Tapi kali ini Tina tuh mutusin buat dobrak kamar itu. Karena dia mikir kan gak ada Om Rino juga di panti itu. Nah pas Tina lagi dobrak, tiba-tiba ada suara anak kecil teriak kenceng banget. Ternyata itu tuh Akbar. Dia bilang kalau Tio di kamar tuh kayak bukan Tio. Pas disamperin sama mereka, Tio tuh udah tiduran di lantai, badannya kejang-kejang, mulutnya tuh ngeluarin busa sambil nunjuk-nunjuk di belakang pintu kamarnya. Pas Tina, Lisa sama Akbar nengok ke belakang, ternyata tuh ada genderuwo gede banget lagi berdiri. Terus genderuwo itu tuh jalan ke badannya Tio dan masuk ke dalam badannya Tio. Gak lama Tio pingsan dan Tina langsung nelfon Om Rino. Tapi di situ tuh Om Rino nggak bisa telepon, nomornya tuh nggak aktif karena pada tahun itu kan juga belum ada aplikasi Gojek kan buat mesen. Jadi mereka semua tuh anak-anak panti berdoa doang buat Tio, sambil diangkat badannya ke kasur, didoa-doain, sambil nelfonin Om Rino berkali-kali. Tapi 2 jam kemudian Tio tuh meninggal. Ya ampun. Nah besokannya Tina yang nggak bisa tidur, dia tuh nungguin Om Rino untuk datang ke panti. Dan bener aja Om Rino tuh datang sekitar jam 10 pagi. Tina bilang kalau Tio tuh udah gak ada. Tapi tanpa kaget atau apa, Om Rino tuh kayak udah nyiapin pemakaman di halaman belakang panti Moibi. Om Rino tuh juga udah datang sama Ustadz di situ untuk bantuin makamin Tio. Yang mandiin pun Om Rino sendiri. Semua anak panti tuh di situ nangis-nangis ngeliat Tio udah gak ada. Nah yang kesel di situ tuh cuma Tina sama Lisa, karena cuma mereka yang sebenarnya tahu kalau ini tuh kejadian disengaja. Akhirnya setelah pemakaman, Tina langsung nyamperin Om Rino. Tina bilang juga kalau dia tuh udah tahu semuanya, dan Tina langsung nuduh Om Rino, bilang kalau Tio itu tumbal pesugihan Om Rino. Tina pun di situ ngancem mau bawa ini ke polisi kalau misalnya Om Rino tuh nggak ngaku, karena dia ngerasa juga udah keterlaluan kan. Akhirnya Om Rino ngaku dan jelasin ke Tina semuanya kalau Om Rino tuh sebenarnya emang pakai pesugihan. Lisa tuh orang pertama yang nanya ke Om Rino masalah ini, karena Lisa tuh udah curiga sebenarnya. Dia tuh suka ngeliat Om Rino masuk ke dalam kamar kosong ini, dan dia tuh bawa sesajen ke dalam kamar itu. Dan gak cuma itu, Lisa juga ngeliat sosok genderuwo yang sama kayak yang masuk ke dalam badannya Tio ada di dalam kamar itu. Ngedenger itu semua, Tina tuh kaget dan langsung marah banget. Tina nanya kenapa Om harus ngelakuin itu. Om Rino pun langsung ceritain semuanya ke Tina akhirnya. Jadi Om Rino ngelakuin itu semua demi mempertahankan jabatan Om Rino yang udah tinggi. Karena ketika jabatan udah tinggi, pasti akan ada orang yang gak suka sama dia dan pengen jatuhin dia. Jadi Om Rino tuh di situ ngerasa harus kuat untuk mempertahankan jabatannya dia. Nah setelah Tina tahu semuanya, akhirnya karena Tina gak setuju sama kelakuan Om Rino, Tina mutusin buat pergi menjauh dari panti asuhan itu. Dan dari kabar yang gue tahu sekarang, katanya beberapa bulan kemudian Tina meninggal. Meninggalnya karena? Nah gue juga kurang tahu Moy, tapi bisa jadi karena Tina juga akhirnya ditumbalin sama Om Rino itu. Anjing ponakannya sendiri. Iya Bi. Wow, berarti ini dia bikin panti asuhan buat nangkal hal mistis ke diri dia gitu berarti. Terus dia ngasih anak kecil buat jadi tumbalnya dia gitu Nah gak sih? iya benar Moy, anak kecilnya kan juga tumbalnya tuh setahun sekali. Ada yang mati pasti di panti itu. Wow, berarti panti asuhannya kedok doang ya hitungannya.